Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran agama atau ilmu nahwu. Ini adalah pelajaran alat untuk menuju ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bertatap muka, kan, tetapi kita masih diberikan nikmat atau kemudahan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita dengan daring, ya, online, walaupun tidak bertatap muka. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar sehingga kita wajib untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita ada dalam pelajaran nahwu, yang mana kemarin kita di slide yang sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam kalimat, ya. Kalimat ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan pada pertemuan selanjutnya lagi kita telah mempelajari jenis yang pertama, yaitu isim, ya, isim dan macam-macam atau ciri-cirinya, ya, yang mana ciri-cirinya itu telah kita jelaskan kemarin. Adapun pada kesempatan kali ini kita mempelajari, ya, salah satu mempelajari judul baru, yaitu fa'il. Yang mana fa'il ini adalah salah satu dari macam-macam isim, ya, salah satu bagian isim dari fa'il adalah salah satu dari isim, ya. Apa itu fa'il? Ya, kita lihat keterangan di bawah ini. Seperti biasa, mu'alif memberikan contoh terlebih dahulu sebelum penjelasan. Asyawahid maksudnya contoh-contoh yang akan diteliti, ya. Lihat sekarang syawahid yang pertama, wason nabiyyu li Ali bil khilafati min ba'dihi. Wason nabiyyu li Ali bil khilafati min ba'dihi, ya. Kemudian yang kedua, ma aura'a ma qalahu Aliyun fi Nahjil Balaghah. Ma arwa'a maqalahu Aliyun fi Nahjil Balaghah. Kemudian contoh yang ketiga, yadlisu talibul hauzawi ulumal fiqhi wal mantuqi, ya. Yadrusul talibul hauzawi ulumal fiqhi wal mantuqi wal mantiki. Kita artikan satu persatu. Wason nabiyyu li aliyin bil khilafati min ba'dihi, ya. Itu waso itu apa? Itu waso itu dia masuk kategori fiil, ya, yang artinya mewasiatkan. Jadi, nah, di sini waso adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Predikat. Nah, predikat dia mempunyai subjek dan objek. Nah, di sini an-nabiyyu, nah, di situ dia menjadi subjek, ya. Li aliyin, jadi Nabi mewasiatkan kepada Ali, li aliyin, untuk Ali, bil khilafah, untuk mengambil kekhalifahan, ya, untuk menjadi khalifah min ba'dihi, setelahnya, maksudnya setelah, ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kemudian Ali. Kemudian, jadi kalau kita artikan, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Ali untuk, ya,
menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma arwa'a ma qalahu Aliyun fi Nahjil Balaghah. Tidak ada yang lebih indah dari apa yang qalahu yang Ali katakan di dalam Balaghah. Jadi Balaghah Ali yang paling indah. Ya, ini dia maksudnya. Yang kemudian contoh yang ketiga, yadrusut talibul hauzawi ulum al-fiqhi wal mantiki. Jadi pelajar mahasiswa, ya mahasiswa maksudnya di sini, at-talibul hauzawi maksudnya mahasiswa. Mahasiswa itu mempelajari ilmu apa? Ilmu fikih dan ilmu mantik. Ya, mantik itu dia ya fikih yang bukan fikih, dia itu pelajaran yang menggunakan akal logika sebagai dasarnya. Ini dia baru contoh-contohnya. Kemudian kita masuk ke ya ad-dibajah. Ya, ad-dibajah maksudnya penjelasan ringkas. Ba'da ta'rifil ismi wa tabyini alamatihi. Adapun setelah kita mengetahui apa makna dari isim, ya, makna dari isim, ta'riful ismi maksudnya makna dari isim, ya, yang mana kita telah mempelajarinya pada pertemuan yang lalu. Wa tabyinu alamatihi, dan menjelaskan alamat-alamat bagi si isim tersebut. Nasra'u bil idha'ati ala ba'di anwa'il ismi, ya. Maka kami ya meletakkan pembahasan selanjutnya dengan macam-macam isim, ya, ba'du anwa'il ismi, dengan macam-macam isim, yang mana macam-macam yang pertama yang disebutkan di sini adalah fa'il. Fanabda'ul kalam anil fa'il, maka ya kita akan memulai pembahasan dari fa'il terlebih dahulu. Wa hukmuhu an-nahwi, ya, dan hukumnya secara ilmu nahwu. Fa inna likulli fi'lin fa'ilun, ya, karena sesungguhnya bagi setiap fi'il dia harus mempunyai fa'il, ya. Jadi kita jelaskan dulu apa itu fa'il. Jadi fi'il itu kalau kemarin itu kata kerja. Nah, fa'il itu adalah pelaku dari kata kerja tersebut, ya. Fi'il, maka fa'ilnya adalah pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia predikat, maka fa'il itu sebagai subjeknya, ya, bukan objek tapi subjeknya. Nah, dan dijelaskan di sini karena setiap fi'il atau setiap kata kerja harus mempunyai fa'il, atau setiap kata kerja harus mempunyai subjek, ya, harus mempunyai subjeknya. Waqad yakunu dhahiran aw mustatiran. Nah, bentuk-bentuk subjeknya di dalam bahasa Arab ini berbeda, ya, ada dua jenis. Ada yang dhahir, yaitu jelas-jelas disebutkan atau jelas-jelas dituliskan setelah kata kerja tersebut. Contohnya doroba Ahmadu, atau doroba Ahmadu al kalba. Misalnya Ahmad memukul anjing. Nah, di sini kalba itu sebagai objek, ya, dan Ahmadnya ini sebagai subjek. Misalnya ya jalasa Muhammadun alal kursi. Jadi Muhammad duduk di atas kursi. Nah, kata kerjanya di sini di mana? Ya, jalasa, duduk, dan subjeknya adalah Muhammad. Nah, itu jadi setiap fi'il harus mempunyai fa'il. Waqad yakunu dhahiran aw mustatiran, maka dia ada yang zahir, yang jelas tertulis setelah kata fi'il itu, seperti yang tadi kita sebutkan jalasa Muhammadun. Jadi Muhammadnya
tertulis jelas. Ada yang mustatir. Mustatir maksudnya tersembunyi, baik itu dia tidak disebutkan setelahnya ada dan selainnya. Wa tafsilul mustatir ya'ti syarhuhu fi kitabil marhalatis tsaniyah. Dan ya, penjelasan untuk domir untuk fa'il yang mustatir ini akan dijelaskan di penjelasan atau di kitab pada jenjang kedua, maksudnya marhalah tsaniyah ya. Pokoknya kitab berikutnya. Wal fa'il huwa man yaqumu bil fi'li. Nah, dijelaskan di sini apa itu fa'il. Fa'il huwa man yaqumu bil fi'li. Ya, fa'il adalah siapa saja yang melakukan pekerjaan ya. Maksudnya subjek atau fa'il itu adalah siapa saja yang melakukan pekerjaan tersebut. Masalan, maka contohnya iza raja'na lisawahid ya, ketika kita melihat kembali contoh-contoh 3 contoh di atas ini as-sabiqah yang telah kita sebutkan tadi, najid ladaina salasata af'alin ya, maka kita menemukan 3 fi'il ya. Kita harus menemukan fi'il dulu ketika ingin menentukan fa'il, atau ketika ingin kita menentukan subjek, maka kita harus mencari fi'il atau predikatnya dulu. Di dalam 3 contoh tadi, maka kita cari fi'ilnya dulu. Mana fi'ilnya? Yang pertama wassa ya, wassa ya. Kemudian qala, kemudian di baris yang kedua qala, dan kemudian di contoh yang ketiga yadrusu ya, yadrusu. Nah, di sini 3 ini adalah fi'il, maksudnya kata kerja atau predikat. Maka sebutkan di sini wasa, qalahu atau qala saja, dan setelahnya yadrusu ya. Nah, waladzi qama bil fi'li wassa. Nah, dan yang melakukan pekerjaan wassa itu sebagai fi'il tadi ya, maka dia disebut fi'lil wassa. Nah, itu dia adalah pekerjaan, berarti harus ada orang atau sesuatu yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka kita lihat di situ siapa yang mengerjakan pekerjaan wassa itu. Wason nabiyyu li alim bi khilafati min ba'dihi. Jadi siapa yang menjadi subjek dari wassa, menjadi fa'il dari wassa, yaitu adalah lafaz an-nabiyyu ya, lafaz an-nabiyyu. Kita sebutkan di sini waladzi qama bi fi'li wassa huwa an-nabiyyu ya. Jadi di sini subjeknya adalah an-nabiyyu di contoh pertama. Idzan an-nabiyyu fa'ilun, maka berarti nabi adalah kedudukannya di sini, lafaz nabi adalah kedudukannya adalah fa'il dalam kalimat tersebut. Waladzi qama bi fi'lin qala ya, dan kalau yang tadi di garis atau di contoh pertama, sekarang kita lihat contoh kedua. Ma arwa'a ma qalahu aliyun fi nahjil balaghah. Tidak ada yang lebih indah dari apa yang dikatakan Ali di dalam balaghah. Nah, di sini fiilnya atau predikatnya adalah mengatakan ya. Jadi yang mengatakannya siapa? Ya, di sini yang mengatakannya adalah Ali. Berarti Ali adalah subjek dari fi'lu qala ya, dari kata kerja qala tersebut. Jadi waladzi qama bi fi'li qala wa Ali ya, yang mengerjakan pekerjaan mengatakan itu adalah Ali. Idzan Ali fa'ilun. Maka oleh karena itu Ali adalah sebagai fa'il.
Waladzi qama bi fi'li yadrusu huwa talib. Dan objek lagi kita lihat lagi contohnya, subjeknya. Yang ketiga yadrusu talibul Hauzawi ulumal fikhi wal mantuki. Nah, di sini kita lihat mana kata kerjanya, yaitu yadrusu, artinya belajar. Maka siapa yang belajar? Subjeknya adalah talibun atau mahasiswa. Jadi qama bi fi'li waladzi qama bi fi'li yadrusu huwa talib. Ya, yang menjadi subjeknya adalah talib. Izan talibun, izan at-talibu fa'ilun. Maka oleh karena itu talib itu adalah kata kedudukannya adalah sebagai fa'il karena dia yang qama bi fi'lin yadrus. Itu dia talib. Wa na'ti li ma'rifatil harakatil lati talzamul fa'il, ya. Dan kita sekarang datang kepada datang untuk mengetahui harokat yang selalu ada pada fa'il. Apa itu harokat? Maksudnya dari 3 harokat tersebut, dari dhammah atau fathah atau kasrah. Nah, harokat mana yang menjadi yang dipakai fa'il di antara tiga harokat tersebut? Fanajid anna kullan minan nabiyyu aliyun at-talibu kana fi akhiriha dhammatun. Maka kita melihat ya di contoh-contoh tersebut ya bahwa setiap dari subjek ya seperti yang tadi, yang pertama an-nabiyyu, yang kedua aliyun, yang ketiga at-talibu, kana fi akhiriha dhammatun, ya. Nah, tiga-tiga tadi harokat akhirnya yaitu adalah dhammah. Maka wa dhammatu alamatur raf'i, ya. Dan dhammah adalah alamat dari marfu, ya, alamat dari rafa. Jadi subjek itu atau fa'il itu di dalam bahasa Arab dia harus memakai apa? Dhammah, ya, harus memakai dhammah, ya, seperti an-nabiyyu, aliyun, at-talibu, dia semua harus memakai dhammah. Wa dhammah alamatur raf'i, ya, dan dhammah adalah tanda dari rafa. Rafa itu adalah kedudukan, ya, setiap yang memakai harokat dhammah. Maka dhammah adalah ciri-ciri dari kedudukan kata yang rafa. Faidan nastantij anna kulla fa'ilin marfu'un, ya. Maka kita mengambil istinbat, mengambil faidah bahwa dari sini kita lihat bahwa setiap fa'il, setiap subjek, ya, setiap isim fa'il dia kedudukannya adalah marfu. Itu dia, setiap isim fa'il kedudukannya marfu. Ya, perlu di garis bawahi bahwasanya ciri-ciri fa'il itu adalah marfu. Jadi enggak ada fa'il yang harokatnya fathah, ya, mansub, tidak ada fa'il yang harokatnya kasrah atau majrur, ya. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi, masuk ke pembahasan berikutnya setelah kita mengetahui apa itu fa'il, bagaimana saja ciri-cirinya dan apa saja contohnya. Kemudian kita masuk ke dalam an-namadzij i'rabiyah, ya, latihan atau contoh i'rab. Nah, sekarang untuk nahwu pelajaran kelas 10 ini dia harus masuk ke dalam i'rab, ya, tidak bisa lagi enggak masuk ke dalam i'rab, ya. Kalau enggak masuk ke dalam i'rab itu nanti pelajaran SMP. Tapi ini ya di kelas 10 SMA harus bisa mengi'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu menjelaskan, ya, setiap akhir harokat dari setiap kata dengan penjelasan yang terperinci, ya. Kita lihat dulu langsung contohnya biar jelas. I'rab contohnya yadrusu talibul Hauzawi ulumal fikhi, ya.
mahasiswa itu mempelajari ilmu fikih. Ya, jadi kita lihat fiilnya yang mana atau predikatnya, mempelajari atau belajar. Ya. Kemudian subjeknya adalah mahasiswa, ya, atau Thalibul Hauzawi. Ya. Kemudian objeknya adalah ulumul Quran, ulumul fikih. Jadi ilmu-ilmu fikih. Nah, kita lihat i'rabnya. I'rabnya itu menjelaskan setiap kata dengan kedudukannya masing-masing, ya, sesuai dengan harokat akhirnya. Kita lihat dari pertama yadrusu. Apa i'rabnya yadrusu? Yadrusu adalah fiil yang mudhari', ya. Maka yadrusu ini mudhari', ya, bukan madi. Kalau madinya dia darasa. Kalau mudhari'nya yadrusu, kalau amarnya dia udrus. Nah, maka di sini dia adalah fiil mudhari' karena dia bukan madi ataupun bukan amar. Nah, dan dia marfu, ya, dia kedudukannya dhammah, ya. Kedudukannya rafa. Karena setiap fiil pada aslinya dia rafa, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah, dan alamat. Nah, setiap rafa ini sebenarnya mempunyai beberapa alamat, tapi nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, kedudukannya dia rafa. Ya, jadi yadrus itu adalah fiil yang mudhari yang kedudukannya rafa. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang dhahirah. Berapa menit lagi? 9. Ya. Kita lanjutkan. At-talibuna. At-talibu di sini syahidnya, intinya yang kita pelajari sekarang yaitu adalah subjeknya. Kalau yadrusu tadi itu fiil, nah talibu ini adalah isim, ya, tapi isimnya isim fa'il, ya, isim yang subjek. Oleh karena itu subjek itu atau fa'il itu masuk dalam kategori isim. Nah, kita lihat di sini apa i'rabnya? Fa'ilun marfu'un, ya. Jadi at-talibu itu adalah sebagai subjek atau sebagai fa'il yang marfu, ya, yang kedudukannya rafa, ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya kedudukan subjek pada asalnya adalah marfu atau rafa. Begitu juga fiil pada asalnya kedudukannya adalah rafa. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat atau ciri-ciri rafa'nya adalah dengan dhammah yang dhahirah, dhammah yang jelas. Ada tanda dhammah di atas katanya, maka itu jelas. Seperti yang yadrusu tadi, alamatu raf'ihi-nya juga dhammah dhahirah, begitu juga talib, alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Al-Hauzawi ini adalah sifat, ya, yang menunjukkan bahwasanya itu ada pelajar perkuliahan, ya, pelajar mahasiswa. Ya, maka dia menjadi sifat yang marfu'ah. Kenapa dia marfu' juga? Karena dia mengikuti, sifat itu selalu mengikuti al-mausuf, ya. Sifat itu selalu mengikuti apa yang disifatinya, dari harokatnya, pakai alif lam atau tidak, maka dia mengikuti yang disifatinya. Yang disifatinya adalah isim fa'il tadi, at-talibu. Maka sifatnya ini mengikutinya, seperti dia pakai alif lam dan dia marfu. Hauzawiyu, ya. Sifatun marfu'atun bidhammatin dhahiratin, ya, bidhammati adh-dhahirah. Jadi Al-Hauzawi adalah sifat yang marfu dengan dhammah yang jelas juga. Nah, di sini uluma itu kedudukannya adalah sebagai objek, atau nanti kalau kita pelajari istilahnya maf'ul bih, namanya maf'ul bih. Maka dijelaskan di sini al-uluma yaitu adalah maf'ulun bih mansubun. Dia adalah maf'ul bih yang mansub. Mansub itu apa artinya mansub? Mansub itu dia mempunyai harokat fathah. Maka kita ketahui di sini pada asalnya maf'ul bih atau objek itu dia
memiliki harokat fathah. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Dan alamat dari nasabnya, maksudnya nasab, maksudnya kenapa dia fathah, apa ciri-ciri dia bisa dikatakan nasab, karena dia mempunyai fathah yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya tanda fathah yang jelas ya pada akhir kata tersebut. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Ya. Kita akan mempelajari nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi kita jelaskan dulu dengan global. Di sini mudhaf yaitu adalah suatu yang disandarkan. Jadi ulum ini masih disandarkan, dikaitkan kepada setelahnya, yaitu apa? Al-fiqhi. Jadi ulum itu adalah ilmu-ilmu, fikih adalah ilmu-ilmu fikih ya. Jadi ilmu-ilmu siapa? Dia ilmunya harus disandarkan kepada siapa? Ilmu-ilmu apa aja? Ya, ilmu-ilmu apa? Yaitu ilmu fikih. Nah, maka disebutkan di sini ulum adalah mudhaf, al-fiqhu adalah mudhafun ilaih ya, majrurun, yang mana dia majrur. Majrur itu yang selain marfu dan mansub, yaitu dia mempunyai harokat kasroh. Alamatu jarhi al-kasratu, dan contoh atau ciri-ciri dia berkedudukan sebagai jar, yaitu dia apa? Mempunyai kasroh pada akhir kalimatnya. Maka di sini ulumal fikhi, ulumal sebagai objek, fikih itu adalah sebagai mudhafun ilaih yang disandarkan. Kita jelaskan lagi contoh selanjutnya dengan lumayan jelas, karena contoh yang pertama tadi kita perlambat agar jelas, dan sekarang contoh yang kedua kita percepat. Zahaba Hasanun ilal masjid ya. Zahaba artinya pergi, Hasan yang pergi atau orang yang melakukan pekerjaan pergi tersebut, namanya kedudukannya adalah subjek atau fa'il ya. Zahaba Hasanun ilal masjid, ke masjid. Zahaba di sini adalah fi'il ya. Fi'il madi. Kalau yadrusu tadi fi'il mudhari, kalau zahaba adalah fi'il madi mabniun alal fathi, yang dia tetap di atas fathah. Jadi kalau kita lihat tadi fi'il mudhari dia dengan kasrah, kalau fi'il madi dia harokatnya dengan fathah, dengan ya fathah. Zahaba Hasanun fa'ilun marfu'un ya. Ya, dia sebagai subjek fa'il yang marfu', berarti dia pakai domah. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya adalah domah yang jelas pada akhirnya ya, pada akhir katanya. Ila itu adalah harfun jar, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya. Udah. Ila itu adalah harfun jar. Al-masjid, masjid itu dia nanti akan kita pelajari lagi, yaitu isim majrur yang setelah harfun jar ya. Al-masjid pergi ke masjid ya. Jadi ismun majrurun. Nah, isim majrur ini dia alamatnya juga dia majrur, dan alamat jarnya adalah kasroh yang jelas ya. Jadi dia ada harokat kasroh pada akhirnya, jelas tertulis. Jadi ini kita telah mengetahui i'rab jumlah mufidah secara global terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah khulasah, penjelasannya. Penjelasannya bahwasanya apa itu tadi fa'il? Fa'il adalah ismun yadullu ala man qama bil fi'li. Jadi fa'il adalah isim yang dia masuk kategori isim, bukan kategori huruf atau fi'il. Dia masuk dalam kategori isim yang menunjukkan kepada siapa pelaku dari suatu pekerjaan. Itu dia namanya fa'il. Bahasa Indonesianya subjek. Al-fa'il yakunu marfu'an. Maka pada asalnya fa'il itu dia kedudukannya adalah marfu ya, atau dengan dhammah ya, alamatnya dhammah. Ya, silahkan diingat kembali, pelajarannya dibaca kembali di rumah. Kalau tidak jelas diulang
penjelasannya agar lebih jelas. Ya, kemudian sebelumnya ya kita tutup pertemuan pada atau pelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk soalnya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.